Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini dan sudah bergabung juga bersama kami di sini Pak Beni Mamoto selaku pemerhati dari Ilmu Kepolisian untuk Universitas Indonesia. Pak Beni, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Baru saja bergabung. Kembali lagi pertanyaan saya yang sudah saya tanyakan kepada Pak Neta. Terkejutkah Anda ketika Pak Tito ini juga akhirnya dipilih menjadi seorang Kapolri? Mungkin istilah yang saya pakai bukan terkejut. Lalu? Tetapi marilah kita memulai dengan kriteria. Oh. Marilah kita memulai dengan satu argumentasi. Pertama ya, seorang Kapolri akan bisa mewujudkan programnya minimal 4-5 tahun. Kalau 1,5 tahun, ya. Tadi pagi kita dengar sambutan dari Pak Badrodin Hati. Selama 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 3 bulan, kita bisa bayangkan dengan segala kesibukan, masalah internal dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan untuk mereformasi internal Polri. Jadi pertama itu masalah lamanya masa tugas dalam konteks mewujudkan program yang sudah dibikin. Itu. Kedua, tentunya bicara integritas, bicara kompetensi, bicara rekam jejak yang sudah teruji, khususnya di daerah konflik. Karena di situ akan kelihatan kepemimpinan seseorang ketika dia sudah menghadapi masalah di daerah konflik dan mampu mengatasi, mampu menangani, maka dia ketika dihadapkan pada tantangan ke depan sudah teruji, sudah gitu teruji. Ya, kemampuannya. Iya. Kemudian terlebih lagi bicara intelektualitas, lulusan terbaik, kemudian sudah PhD, ya, jam terbang dalam hal katakanlah kerjasama luar negeri menjadi penting. Karena seorang Kapolri diperlukan wawasan global, perlu networking. Karena sekarang dunia sudah nggak ada batas, kejahatan sudah lompat sana lompat sini, nggak ada batas. Ketika kita wawasannya masih lokal, kita ketinggalan kereta. Ketika tidak mampu membangun networking dengan kepolisian negara lain, mohon maaf, akan berpengaruh ke dalam nanti. Oke, baik. Pak Beni, saya potong terlebih dahulu. Tadi Pak Neta sempat mengatakan bahwa sebenarnya dengan cita-cita Pak Tito adalah mewujudkan reformasi di tubuh internal sebenarnya. Akankah itu terwujud? Namun Pak Neta juga menyayangkan mungkin karena masih banyak lagi 100 jenderal gitu ya, senior yang mungkin akan menjadi masalah juga gitu di internal. Apakah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kinerja Pak Tito? Ya, begini, tentunya kita berharap sikap legowo ya. Legowo, kemudian juga saya pikir kalau berbesar hati itu lebih terhormat. Artinya kita juga berkaca. Saya selalu begitu untuk saya dulu ya. Saya selalu berkaca, saya layak nggak sih? Saya mampu nggak sih? Tanpa GR ya. Ketika kita melakukan itu, mungkin akan dengan legowo menerima terobosan ini. Saya katakan terobosan. Kemudian berbicara reformasi ke dalam, itu harus dimulai dari atas. Pepatah mengatakan, ikan busuk dari pucuknya. Gitu. Jadi, integritas menjadi penting. Kami ada di dalam, kami tahu bagaimana harusnya seorang pimpinan. Ketika pimpinan nggak bisa jadi contoh teladan, dia hanya bicara, ke dalam, gitu ya? Anak buah di belakang itu ngomong gitu. Bicara sih mudah. Oke, baik. Pak Neta, kalau Anda lihat apa sih sebenarnya yang menjadi kinerja yang paling penting yang harus dilakukan oleh Pak Tito dalam waktu dekat ini atau dalam waktu cepat begitu harus diselesaikan? Seperti harapannya Pak Jokowi ya, Pak Presiden, bahwa ada 2 hal yang paling jangka pendek sebenarnya, reformasi di kepolisian, kemudian pelayanan publik. Sejak polisi pisah dari TNI tahun 1999 dulu sampai sekarang ini 2 hal itu tidak pernah beres. Tidak pernah beres. Pelayanan publik misalnya, soal percalonan SIM aja nggak beres-beres sejak reformasi itu yang kecil ya. Jadi saya kira jangka pendek itu harus prioritas Pak Tito. Tapi itu lagi kendalanya sangat berat karena ada karakter di kepolisian itu. Tadi Pak Beni udah jelaskan harapannya seperti itu. Tapi ada karakter di kepolisian yang sangat sulit ya, sangat sulit. Mereka melawan dengan diam.
Jadi jangan heran sampai hari ini antara Direktur Reserse dengan wakilnya yang tidak satu angkatan cenderung bermusuhan. Yang paling parah dulu pernah ada Irwasum dengan wakilnya, itu bermusuhan terus sampai akhir masa jabatan mereka. Dan itu menjadi karakter, menjadi budaya di kepolisian. Nah, ini yang harus dibereskan oleh Pak Tito. Artinya haruskah menyelesaikan di tubuh internalnya dulu sebelum ke eksternal, atau dua-duanya bisa seiring sejalan? Saya kira prioritas internal dulu, beres dulu, ya kan? Ya, kuncinya Pak Tito sebagai leader, dia harus bisa menjadi teladan, gitu ya. Sehingga anak buah di bawah bisa mengikuti. Kalau kemudian nanti Kapolri dengan Wakapolri beres hubungannya, itu akan lebih mudah ke bawah. Jadi Direktur Reserse dan wakilnya itu akan beres juga. Ya, nah, baru kemudian ke masyarakat. Kalau di dalam sendiri belum beres, bagaimana mau membereskan di masyarakat? Nah, yang paling penting bagi masyarakat adalah bagaimana percaloan itu tidak membuat mereka menjadi korban, tidak menjadikan mereka sebagai ATM. Artinya reformasi di internal, kemudian pelayanan publik, lalu masalah-masalah lain di eksternal seperti mungkin teroris dan lain-lainnya. Itu Pak Tito kan adalah salah satu jagoan yang dijagokan begitu dari Pak Tito kan adalah soal teroris juga begitu. Ya, saya kira itu harus jadi catatan dalam hal teroris itu, misalnya Santoso itu harus segera ditangkap lah. Masa dari Desember sampai hari ini itu untuk salah satu keyakinan dari Pak Tito. 31 orang aja nggak mampu gitu, yang ngejar 3.000 orang. Apakah ini ada bisnis dan operasional di balik ini sehingga itu tidak tertangkap? Nah, ini Pak Tito harus prioritas itu segera tertangkap. Begitu Pak Tito sebulan jadi Kapolri, itu harus dibuktikan bisa ketangkap. Kalau nggak, Pak Tito gagal. Pak Benny, senioritas itu masih adakah di tubuh Polri hingga saat ini dari jenderal-jenderal tingkat tinggi tersebut terhadap melihat Pak Tito yang saat ini? Kemarin Pak Buas tidak hadir di istana. Iya, sangat manusiawi ya kalau ketika seseorang itu begini loh. Ini giliran saya, ini ya sayalah ini, dan ternyata tidak, itu sangat manusiawi. Tetapi kembali saya katakan tadi, kalau boleh kita introspeksi diri, kalau boleh kita bercermin, prestasinya apa sih? Saya murni karena prestasi saya atau karena dikatrol, karena kedekatan, koneksi segala macam. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir secara bertahap. Itu tidak bisa langsung begini, tapi secara bertahap. Ada suatu hal yang menarik dalam konteks reformasi internal Polri menyangkut SDM. Kami di Pascasarjana UI di program kajian ilmu kepolisian di era Pak Badrodin terakhir, kita membuat peminatan SDM kepolisian. Tujuannya apa? Untuk mendidik kader-kader yang nantinya akan mengelola SDM Polri. Bayangkan, 400.000 lebih personil dikelola oleh mereka-mereka yang tidak punya pengetahuan, background pendidikan tentang manajemen SDM. Gimana coba? Nah, inilah waktu itu kita sampaikan ke Pak Badrodin, waktu itu masih Wakapolri, dan kita tentunya dipelopori oleh Prof. Aludin Jamin, harus ada peminatan SDM kepolisian. Karena apa? Ini nantinya akan berkontribusi besar dalam pembenahan personil, pembinaan personil. Sehingga diharapkan ya yang menangani orang yang profesional. Sehingga ketika diarahkan untuk nantinya tidak bermain apa istilahnya, tidak bermain kanan kiri gitu. Ada istilah apa, soto ya Pak, Pak Profesor dan sebagainya. Itu akan mudah karena dia tahu bagaimana harus melakukan atau memanage personil itu. Kalau dari pandangan Anda, seberapa kuat sebenarnya Pak Tito ini juga akan membawa Polri atau kepolisian ini juga menjadi lebih baik begitu dibandingkan sebelumnya? Ya, kalau berbicara itu kita kembali ke belakang dulu. Ketika memimpin Papua, bawahannya banyak senior. Ketika mimpin di Polda Metro banyak senior, jalan dan tidak ada masalah. Saya melihat kemampuan untuk persuasifnya, kemampuan untuk menempatkan diri sebagai junior meskipun di atasan itu sikap santun dan sebagainya itu ada, sehingga itu bisa memperkecil lah friksi-friksi yang kerikil di internal gitu ya. Kan beda pangkat, tapi kalau lebih senior, saya juga sama. Boleh itu junior ke pangkatnya lebih tinggi, saya hormat. Ketika sang junior yang pangkatnya lebih dari saya itu, dia bisa menempatkan saya toh seniornya,
oh saya hargai dia, habis-habisan. Oke, berarti Anda juga cukup yakin bahwa kedepannya Pak Tito juga akan mampu mengikis di tubuh internal itu sendiri, jenjang senioritas di tubuh internal, namun juga mampu untuk melangkah lebih jauh begitu ya di sisi eksternal. Kebetulan saya mengamati ya, selama ini mengamati satu persatu figur yang ada, kelebihan kekurangan. Ya kesimpulan saya dari bintang 3 yang ada boleh dites. Dari sisi tingkat intelektualitas, dari sisi sikap tegas, dari sisi keberanian maupun dari jam terbang mengatasi masalah. Baik. Terakhir dari jam terbang. Pak Neta terakhir kalau dari Anda? Ya, memang saya sepakat. Jadi Pak Tito ini satu dari sedikit jenderal yang punya kapabilitas yang luar biasa. Cuma yang saya khawatirkan adalah intervensi dari eksternal kepolisian ke internal polisi itu sangat tinggi. Dalam hal pendidikan, kepangkatan, itu partai-partai politik, pengusaha-pengusaha, itu nitip. Kemarin pendidikan Seswim aja, itu tiba-tiba muncul 161 nama. Itu yang harus diantisipasi juga ya? Butuh keberanian Pak Tito. Karena ini menyangkut, kalau Pak Tito frontal, bisa-bisa anggaran kepolisian yang sudah dibahas di DPR, itu mentah. Jadi ada bargaining di situ. Disinilah sejauh mana Pak Tito bisa memainkan itu, sehingga polisi tidak diintervensi secara maksimal, karena intervensi sekarang maksimal, bisa sampai 75%. Kemudian anggaran bisa didapat. Nah, disitulah kita tunggu Pak Tito. Jadi kalau Pak Beni mengatakan yakin, kita dari Indonesia Police menunggu dulu. Menunggu dulu. Kalau ukurnya adalah sejauh mana nanti Pak Tito mampu menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih Wakapolri. Berapa lama akan menunggu untuk Saya kira akhir bulan ini kan Wakapolri akan ganti nih. Saya dapat informasi. Kita lihat Pak Tito mampu nggak mempertahankan hak prerogatifnya dari intervensi apakah presiden atau wakil presiden atau kalangan DPR atau partai politik. Kalau Pak Tito mampu mempertahankan hak prerogatifnya, kita salut. Oke, baik Pak Neta, Pak Beni terima kasih sudah hadir. Kita tetap percayakan kepada Pak Tito Karnavian untuk bisa memimpin begitu ya, Kepolisian Republik Indonesia dengan baik, dan banyak harapan sebenarnya diberikan untuk menjaga keamanan Indonesia. Sangat banyak. Walaupun ada unsur kedekatan, tapi mungkin unsur politis bisa kita kesampingkan terlebih dahulu begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir.